Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur kepada Allah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shallallahul alaihi wa sallam. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Selau 1 dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Selau 1 dan juga para peserta didik siswa-siswi SDN Selau 1 yang kami banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena telah memberikan nikmat hidayah yang tiada batas kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul memperingati acara Isra Mi'raj ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad, yang mana berkat beliaulah kita bisa terangkat dari jurang kezaliman, dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hari ini kita akan ngaji bersama, ya, bersama Ustaz Dadakan. Ustaz Dadakan bahasa Madura, Ustaz kerja. Mak Dadakan, Pak. Cek kemarin dia nyanyi kena. Kamu tuh mau songgoan, ya. Ustaz Dadakan. Tapi ya meskipun tidak sehebat Ustaz Adi Hidayat, tidak seterkenal Ustaz Abdul Somad, tapi setidaknya dari segi sogenya bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, minta puji siapa yang memuji? Coba kelas 5 jemaah Pak Rusdi ganteng, masa iya? Tapi bohong. Itu tak nyaman. Tidak puji TV gue, dia. Biasanya mau Ustaz Abdul Somad singkat jadi UAS. Ustaz Adi Hidayat singkat jadi UAS. Ustaz Jeffrey singkat jadi UJ. Ustaz Rusdi singkat jadi urus. Tak cocok ini. Tak cocok. Tak kok urus begini mas. Nah, tak cocok. Tapi tidak cocok. Masih ini boleh tak ada meja, biasa beli minuman, beli kursi tak ada ya. Berarti seru jadi api ngarai. Katanya ke Pak Hadi, ini Pak Hadi kata juk TV-nya. Kayak Hadi. Tapi meskipun tidak bukan ustaz yang asli, tapi cuma ngelama. Lain dia, ini pun Nabi. Kalau kaumnya Nabi Nuh mak ngelama ditenggelamkan, tompes ya. Umatnya Nabi Soleh mak ngelama jiwa beldedar, angos tapi. Nah, mun kaumnya Ustaz Rusdi dari mak ngelama ikam keleng alir rohon. Oke. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini memperingati acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita sudah banyak tahu apa sebenarnya Isra Mi'raj itu. Ya, dalam pelajaran di YouTube, bahkan guru-gurunya sudah sering menyampaikan apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 3 perjalanan hebat yang pernah dialami Nabi. Yang pertama, Isra Mi'raj, karena membawa pengaruh yang luar biasa kepada umat Islam, Isra dan Mi'raj. Yang kedua, perjalanan hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad dari mana? Dari mana? Dari Mekah ke
selalu dihina. Pak Guru sering sampaikan, hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Kelpain melolong anak-anak. Dari banyak melaku-laku ini lah. Iya, jadi perjalanan hebat yang ada ilmu Nabi yang kedua adalah hijrah. Yang ketiga adalah perjalanan Nabi ke Mekah pada Haji Wada, pada peristiwa Fathu Mekah. Inilah 3 perjalanan hebat yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW yang membawa pengaruh besar kepada umat Islam sampai hari ini dan sampai hari kiamat ini. Tapi hari ini Pak Guru mau bahas 3-tiganya setombai Isra dan Mi'raj. Sebelum Nabi menjalani Isra dan Mi'raj, sebelum mengalami Isra dan Mi'raj, Nabi didatangi oleh malaikat. Apa artinya? Dibersihkan dadanya Nabi dengan boleh. Bukan Pak Guru salah, coba terus lagi ya. Dibersihkan dengan air apa? Air zam. Seorang Nabi yang maksud, yang dijamin dari dosa-dosa oleh Allah, mau Isra Mi'raj tidak bersama malaikat masih dibersihkan. Apalagi seorang manusia biasa seperti baluran kita semua. Artinya apa ini? Nah, ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, maka mulailah dari diri sendiri. Artinya ibda binafsik katanya. Mulailah dari diri sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, firman Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah pada satu kaum, nasib satu kaum, kecuali dia mau merubahnya sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Itu artinya. Mengapa tidak mulai ke mereka? Ada artinya. Mau pintar, ya belajar ada. Mau tak belajar, semua mau pintar. Sakti berarti. Nah, ya. Mulai dari belajar. Mau memperbaiki yang lain, kehidupan kita, akhlak kita, mulailah dari diri kita sendiri. Baru kemudian yang lain. Kemudian setelah dibersihkan, Nabi dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, di mana? Di Bernadi. Di mana? Di Mekah. Dari Masjidil Haram di Mekah dijalankan oleh Allah Masjid Al-Aqsa Palestina. Allah yang menjalankan, yang katanya Pak Guru belum pernah menempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, kalau ditempuh dengan mengendarai kuda 7 hari perjalanan. Tapi bagi Nabi hanya sekejap saja, sebentar saja. Karena bukan berjalan sendiri, Allah yang menjalankan. Ya, semuanya mungkin bagi Allah. Kalau Pak Guru jalan dari Kerongian ke sini, naik sepeda TV. Kalau Nabi Muhammad menghindari apa katanya? Nah, buruk yang digambarkan seekor kuda, tapi kepalanya manusia. Oke. Kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat bersama para nabi, bersama para dan Nabi Muhammad menjadi imamnya. Sholat 2 rakaat bersama para nabi, Nabi Muhammad menjadi imamnya. Apa artinya ini? Nabi Muhammad meskipun Imamul Anbiya, nabi yang terakhir, tapi jadi pemimpin para nabi. Ya, jadi pemimpin para nabi yang kelak hari Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Kaumnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua berdatangan kepada nabinya masing-masing minta syafaat nanti pada hari kiamat. Tapi semuanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu misalnya. Rasa nggak ada ya, keren itu maksudnya. Kemudian dari Masjidil Aqsa, semua Allah dinaikkan. Kemana? Ke Sidratul Muntaha. Jangan Muntaha dokter marah. Ke Sidratul Muntaha. Pada langit ke-1, ke-2 sampai ke-7 beliau menjumpai nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, tidak ada yang pernah mengalami
Isra Mi'raj seperti Nabi Muhammad bisa langsung ke Sidratul Muntaha bersama nabi-nabi sebelumnya. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Coba selawatan dulu. Allahumma shalli kalau selawatan seperti itu kan enak didengarnya ya. Entah kenapa Pak Guru Herman sekali sekarang ini yang gampang bergerak itu yang aneh-aneh Pak. Kemarinnya begitu sulit cuma seperti itu. Selawat yang dikirakan ya. Kemarinnya ada lagi anak-anak sering nyanyi. Atuh di mana? Kenapa ya? Yang yang gampang kira. Kalau selawatan tadi lebih enak juga. Sama Pak Hadi dan dengan air sebuah. Maka sama Pak Hadi. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana selanjutnya kita meneladani Isra Mi'raj ini? Isra jadi akan ada dua kata. Pertama Isra dan kedua Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi kan ya, sebenarnya. Kemudian Mi'raj yang lain itu. Nah, kalau kita artikan ada dua hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Pertama, Isra ini aspek horizontal, aspek sosial yang bisa kita petik dari sini, aspek sosial. Jadi sebelum menghadap Allah, sebelum menuju Allah, kita lewati dulu aspek sosialnya, perbaiki dulu aspek sosialnya. Seperti tadi misalnya ya, tadi kalian ini ya, bersedekah disumbangkan untuk panti asuhan, itu kan apa namanya, aspek sosial. Jadi sebelum kepada Allah kita perbaiki dulu aspek sosialnya. Kalau di sekolah sama gurunya itu harus baik, kata-katanya, akhlaknya harus baik. Tidak usah lama sama gurunya apa ya maksudnya. Jangan sampai tidak sopan, tidak berakhlak sama gurunya. Nanti ilmunya tidak barokah. Barokah itu seperti apa? Ada anak yang waktu di sekolah biasa-biasa saja, sama gurunya taat, sama kedua orang tuanya taat, akhirnya ilmunya barokah dan menjadi seseorang yang berguna, ya, berguna untuk agama, untuk bangsa, berguna itu barokah. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, setelah peristiwa Isra, aspek sosial kita bagus ya, baru aspek vertikal kepada Allah, ya vertikal. Aspek kepada Allah kita perbaiki. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Dan dengan yang pertama sekali adalah sholat. Karena dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ya sholat itu. Sama kalau kita rekreasi ke Malang, kita dapat oleh-oleh ya. Dapat keripik, dapat dodol, ada yang bunga biasanya ya.
Nabi Muhammad dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini oleh itu. Salat itu awal mula disyariatkannya salat kepada umat Islam. Seperti itu. Kalau dua-duanya sudah bagus, maka kita akan bagus. Salatnya bagus, maka hidup kita akan bagus. Tatalah salat kita, maka Allah akan menata hidup kita. Perbaikilah salat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Itu janji Allah. Allah tidak akan bohong, Allah tidak akan mengingkari. Katanya Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau kita bertakwa kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, maka Allah akan memberikan jalan keluar, makhraja. Ada jalan keluar, itu janji Allah. Kita harus percaya kepada Allah. Cuma tak percaya ke Allah pada aja nggak sapa kan? Kan kita sebagai seorang muslim percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, itu yang harus kita lakukan. Kemudian ada satu lagi yang mau Bapak sampaikan. Bagi manusia itu ada dua hubungan yang penting, yang kita kenal dengan hablum minan nas dan hablum minallah. Dua ini harus kita perbaiki kalau kita mau menjadi orang Islam yang beruntung dunia dan akhirat. Ya, kalau orang-orang yang non-muslim mereka berpikir akhirat itu tidak ada. Ada hidup dunia, ada kehidupan di akhirat. Oleh karena itu kita harus perbaiki hablum minanas, hubungan kita dengan sesama manusia ini harus diperbaiki. Dengan siapa saja? Ya dengan orang tua kita. Mulai dari lingkup kecil dulu, bagaimana kita? Mulai dari lingkup kecil, keluarga, tetangga, satu kampung dan semuanya. Nah, seperti itu. Setelah semuanya bagus, kita akan enak hidupnya, baru hablum minallah. Kembali hubungan dengan Allah seperti itu. Paham ya? Kiranya segitu saja yang Pak Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dengan demikian Pak Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.